Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang elastisitas tenaga kerja dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Sebelum kepada pembahasan materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya Ganjar Saputra, Devan Aditya Mada, Asep Alfarisi, Yola Nur A, dan Anissa Salsabila. Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam pembangunan. Tenaga kerja memiliki peranan dalam memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan kemampuan fisik atau pikirannya. Jaya et al. 2021. Tenaga kerja tidak semata-mata dapat dilihat sebagai faktor produksi dalam menciptakan output, tetapi juga dari aspek kualitas ketika berinteraksi dengan faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. Jenis elastisitas. Dalam ekonomi SDM, terdapat dua jenis elastisitas utama, yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja dan elastisitas penawaran tenaga kerja. Keduanya memiliki peran penting dalam memahami dinamika pasar kerja. Elastisitas penawaran tenaga kerja menunjukkan bagaimana jumlah tenaga kerja yang bersedia berubah ketika upah berubah. Jika upah meningkat, maka lebih banyak orang akan tertarik untuk bekerja. Namun jika upah menurun, jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja bisa berkurang. Perkenalkan, saya Yola Nur Apriliani, NRP 1C1220151. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai elastisitas permintaan tenaga kerja. Pada materi ini memang menunjukkan bagaimana jumlah tenaga kerja yang tersedia itu tergantung atau berubah ketika upahnya juga berubah. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk dalam konsep ini itu umumnya bersifat positif atau searah. Jadi memang ketika perusahaan atau sebuah industri menawarkan upah yang lebih tinggi, daya tarik ekonomi untuk bekerja juga meningkat. Sehingga orang-orang itu yang sebelumnya tidak bekerja atau misalnya bekerja tapi di sektor lain, itu akan masuk ke pasar tenaga kerja tersebut. Kemudian juga jika upah itu meningkat, maka lebih banyak orang yang akan tertarik untuk bekerja. Namun jika upahnya itu menurun, jumlah tenaga kerja yang bersedia juga bisa berkurang. Akan terjadi dua efek utama dalam teori ekonomi. Ada dua hal yang mempengaruhi keputusan ini, di mana dua efek yang pertamanya itu ada substitusi, yang kedua pendapatan. Untuk substitusinya tersendiri itu berlaku saat upah naik, biaya untuk bersantai menjadi lebih mahal, sehingga orang lebih memilih untuk bekerja lebih banyak. Kemudian kalau untuk efek pendapatan sendiri itu jika upahnya sudah tinggi, nanti orang itu akan merasa sudah cukup kaya dan justru memilih untuk mengurangi waktu bekerja dan memilih untuk lebih banyak memiliki waktu luang. Dan faktor yang mempengaruhi untuk elastisitas ini itu ditentukannya oleh ketersediaan keterampilan. Jika memang pekerjaan itu membutuhkan keahlian khusus seperti dokter, penawarannya memang cenderung bersifat inelastis, di mana sulit berubah meskipun upah naik tinggi dalam waktu yang memang singkat. Di sini selanjutnya akan ada penjelasan terkait rumus dari koefisien elastisitas permintaan. Untuk rumus dari koefisien elastisitas permintaan ini memang digunakannya itu untuk mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Dimulai dari yang pertama tentang rumus dasarnya tersendiri, yaitu persentase, di mana ED atau koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Artinya berapa persen jumlah barang yang berubah jika harga itu berubah 1%. Selanjutnya ada rumus titik poin atau point elasticity, digunakan jika perubahan harga dan jumlahnya itu diketahui secara spesifik. Untuk rumusnya tersendiri ada ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Selanjutnya ada rumus elastisitas busur, yang digunakannya itu untuk mengukur elastisitas di antara dua titik pada kurva permintaan agar hasilnya lebih akurat dengan menggunakan rata-rata. Untuk rumusnya tersendiri yaitu ada ED sama dengan Q1 dikurangi Q dibagi P1 dikurangi P dikali P per Q. Selanjutnya ada yang terakhir, ED sama dengan Q dikali P kemudian dikali lagi P per Q. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk koefisien elastisitas permintaan.
Untuk pengertian dari rumus yang tadi, untuk P tersendiri itu harga barang mula-mula, kemudian untuk Q-nya tersendiri itu jumlah permintaan mula-mula, P1 merupakan harga barang setelah perubahan, Q1 merupakan jumlah permintaan setelah perubahan harga, kemudian dari deltanya tersendiri untuk yang P itu selisih harga, jadi P1 dikurangi P, kemudian delta Q-nya selisih jumlah permintaan, jadi Q1 dikurangi Q. Nah, mungkin itu penjelasan terkait rumus dari koefisien elastisitas permintaan. Di sini selanjutnya akan ada penjelasan terkait rumus dari koefisien elastisitas permintaan. Untuk rumus dari koefisien elastisitas permintaan ini memang digunakannya itu untuk mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Dimulai dari yang pertama tentang rumus dasarnya tersendiri, yaitu presentase, di mana ED atau koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Artinya berapa persen jumlah barang yang berubah jika harga itu berubah 1%. Selanjutnya ada rumus titik poin atau point elasticity, digunakan jika perubahan harga dan jumlahnya itu diketahui secara spesifik. Untuk rumusnya tersendiri ada ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Selanjutnya ada rumus elastisitas busur yang digunakannya itu untuk mengukur elastisitas di antara dua titik pada kurva permintaan agar hasilnya lebih akurat dengan menggunakan rata-rata. Untuk rumusnya tersendiri yaitu ada ED sama dengan Q1 dikurangi Q dibagi P1 dikurangi P dikali P per Q. Selanjutnya ada yang terakhir, ED sama dengan Q dikali P kemudian dikali lagi P per Q. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk koefisien elastisitas permintaan. Untuk pengertian dari rumus yang tadi, untuk P tersendiri itu harga barang mula-mula, kemudian untuk Q-nya tersendiri itu jumlah permintaan mula-mula, P1 merupakan harga barang setelah perubahan, Q1 merupakan jumlah permintaan setelah perubahan harga, kemudian dari deltanya tersendiri untuk yang P itu selisih harga, jadi P1 dikurangi P, kemudian delta Q-nya selisih jumlah permintaan, jadi Q1 dikurangi Q. Nah, mungkin itu penjelasan terkait rumus dari koefisien elastisitas permintaan. Ada 4 rumus koefisien elastisitas penawaran. Yang pertama, E sama dengan banyak perubahan jumlah penawaran dibagi besar perubahan harga barang. Rumus kedua, E sama dengan banyak perubahan jumlah penawaran dibagi besar perubahan harga barang dikali harga barang mula-mula dibagi jumlah penawaran mula-mula. Rumus ketiga, jumlah penawaran mula-mula dalam kurung harga barang mula-mula dikali harga barang mula-mula dibagi jumlah penawaran mula-mula. Rumus keempat, E sama dengan jumlah penawaran setelah perubahan harga dikurang jumlah penawaran mula-mula dibagi harga barang setelah perubahan dikurang harga barang mula-mula dikali harga barang mula-mula dibagi jumlah penawaran mula-mula. Jenis nilai elastisitas tenaga kerja. Jenis nilai elastisitas tenaga kerja didasarkan pada besar kecilnya koefisien elastisitas yang dilambangkan dengan huruf E, yang menunjukkan tingkat kepekaan terhadap perubahan upah. Yang pertama ada elastisitas, E lebih dari 1. Perubahan jumlah tenaga kerja lebih besar dibanding perubahan upah. Artinya tenaga kerja sangat responsif terhadap perubahan upah. Yang kedua ada inelastisitas, E kurang dari 1. Perubahan jumlah tenaga kerja lebih kecil dibanding perubahan upah. Tenaga kerja yang kurang responsif terhadap perubahan upah. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. 1. Substitusi dengan modal, yaitu mudah dengan diganti mesin elastis. Maksudnya kemajuan teknologi yang semakin canggih meningkatkan substitusi tenaga kerja oleh mesin. Tetapi jika tenaga kerja lebih produktif tetap dibutuhkan meskipun ada mesin. 2. Proporsi tenaga kerja. Semakin besar proporsi biaya tenaga kerja,
semakin sensitif permintaan tenaga kerja terhadap upah. 3 jenis industri yaitu padat karya elastis, padat modal elastis. Padat karya mengendalikan banyak tenaga manusia, contoh industri garmen, kerajinan, sifat permintaan kerja cenderung elastis. Artinya perubahan upah tidak terlalu mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diminta karena tenaga manusia sulit digantikan mesin. 4. Keterampilan khusus yaitu elastis. Jika suatu pekerjaan membutuhkan keahlian khusus, langka atau sangat spesifik, maka perusahaan tidak mudah mengganti pekerjaan tersebut. Contoh kasus penawaran tenaga kerja, misal di sektor teknologi 50 orang programmer bersedia bekerja dengan gaji 10 juta. Jika gaji naik menjadi 12 juta, naik 20%. Jumlah programmer yang ingin bekerja menjadi 60 orang, naik 20%. Elastis penawaran kerja, interpretasi penawaran tenaga kerja unit elastis, kenaikan gaji 20%, meningkat jumlah pekerja 20%. Kesimpulan, elastisitas tenaga kerja adalah ukuran perubahan jumlah tenaga kerja akibat perubahan upah yang dipengaruhi faktor seperti ketersediaan pekerjaan dan kebutuhan hidup. Pemahaman elastisitas tenaga kerja penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk membuat keputusan upah dan kebijakan ketenaga kerjaan yang tepat, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Demikian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas semua partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.